Shalom sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini, agar kehidupan kita bercermin dari firman Tuhan, dan firman Tuhan menambah iman kita, dan kita bertumbuh dan menjadi berkat untuk orang lain. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 10 ayat 16 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi
Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kemenangan yang dijanjikan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kekuasaan Allah dinyatakan melalui bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan terkasih, catatan panjang sejarah manusia, mereka banyak peristiwa. Selain tragedi, sejarah juga menyuguhkan kepada kita kisah yang mencengangkan. Kita dihipnotisnya dengan kekaguman antara sejarah, menyajikan banyak peristiwa yang melampaui nalar manusia. Sejarah terkadang memaksa kita untuk mengakui ada tangan yang tidak terlihat sedang bekerja, yaitu Tuhan. Sejarah orang Israel sedang jemaat Tuhan membuktikan ini. Orang Gibeon mendapat ancaman, intimidasi dari raja-raja sekitar wilayah mereka. Mereka berencana untuk memerangi Gibeon. Kondisi membuat orang Gibeon datang kepada Yosua untuk meminta bantuan. Yosua tidak menolak. Itu sebab sudah ada ikatan perjanjian antara mereka. Yosua di sini maju bertempur dengan memegang janji daripada Tuhan bahwa semua lawannya akan takluk. Betul saja, Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, dia hujan batu dikirim untuk membunuh musuh Israel. Bahkan matahari bisa berhenti karena Yosua meminta kepada Tuhan. Inilah bukti-bukti bahwa janji Tuhan nyata untuk bangsa Israel untuk dapat memenangkan bangsa Israel, memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Yosua mengatakan semua itu berasal dari Tuhan yang berperang bersama mereka. Sisa cerita sudah kita ketahui bahwa Israel berhasil mengalahkan semua lawannya. Tuhan kerap bekerja di luar nalar akal sehat kita, sedang jemaat Tuhan. Bagaimana mungkin hujan batu bisa turun dari langit? Bagaimana mungkin matahari bisa berhenti? Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang besar bisa diperangi dengan mudah oleh bangsa Israel? Mana mungkin raja-raja besar bisa dikalahkan? Tapi ini adalah kekuasaan janji daripada Tuhan kepada bangsa itu untuk merebut tanah perjanjian. Dalam dunia modern, keajaiban sepertinya masih sering terjadi walaupun dengan nuansa yang berbeda kita lihat. Misalnya kita pasti pernah mendengar kesaksian dari orang yang selamat dari mara bahaya. Katakanlah seorang itu mengalami kecelakaan atau bencana alam. Ya, walaupun dalam hitungan orang itu seharusnya tidak selamat, namun kenyataannya berbicara sebaliknya. Dia selamat, sedang jemaat Tuhan. Ya, kecelakaan yang parah, semua rusak parah mobilnya, yang lain sudah meninggal, tapi dia selamat dalam bencana alam. Ya, rumahnya ini contohnya ada kebakaran, tapi rumahnya ini terbakarnya, tapi dia bisa selamat. Ya, tapi keajaiban-keajaiban yang lain bisa kita temukan juga. Namun ini menegaskan bahwa ada tangan yang tak kelihatan sedang bekerja. Tuhan memang sering bekerja melampaui nalar sehat manusia. Sedang jemaat Tuhan, inilah janji-janji yang diberikan oleh Tuhan. Kemenangan yang kita peroleh, inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Seperti kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel atas 5 raja itu. 5 raja bergabung tetapi dikalahkan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Akhirnya 5 raja ini digantung dan dimasukkan ke dalam gua, ditutup gua itu. Inilah, kalau secara kita berpikir logika, kelima kerajaan ini bergabung melawan bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel bisa kalah. Dalam segi kekuatan, strategi tempur, pasti kerajaan yang 5 ini memiliki strategi tempur yang luar biasa, panglima yang luar biasa, peralatan tempur yang luar biasa. Akan tetapi di mata Tuhan itu tidak menjamin sedang jemaat Tuhan. Kalau Tuhan berkenan,
menyerahkan bangsa itu kan ditumpas. Akhirnya Yosua bisa memerangi bangsa itu, membunuh kelima rajanya, dan menumpas habis semua yang ada di sana. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Ya, perintah Tuhan harus dilaksanakan dan tidak boleh diingkari. Dan janjinya akan kita peroleh kalau kita benar-benar taat melakukan segala perintahnya yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang tumpas. Kalau Tuhan bilang, Tuhan katakan laksanakan. Kalau kita sudah melakukan itu, kemenangan akan kita peroleh. Amin. Begitu dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Janji Tuhan akan kita peroleh, kemenangan akan kita peroleh kalau segala perintah Tuhan akan kita laksanakan dan kita tidak menyimpang kanan ke kiri. Dan yang Tuhan suruhkan, lakukan. Ya, sebagai jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana janji Tuhan akan kita peroleh, kemenangan akan kita peroleh kalau kita berjalan jalan Tuhan, berjalan seiring Tuhan. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Jadikan Tuhan sebagai landasan kita, jadikan Tuhan sebagai pondasi kita, jadikan Tuhan sebagai panglima kita, jadikan Tuhan sebagai senjata kita agar kita memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kedamaian dan kemenangan untuk kita semua. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa janji Tuhan itu iya dan pasti kalau kami berjalan seiring dengan Tuhan dan melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berjalan-jalan Tuhan, untuk selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan juga berdoa, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua